Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab dengan nomor induk mahasiswa 240701600141. Saya mahasiswi Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anak yang lahir dengan kondisi orang tua yang belum siap. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Siti Hikmah. Pada zaman ini banyak orang tua yang nyatanya belum siap untuk memiliki anak. Bukan hanya karena hamil di luar nikah, tapi juga karena pernikahan di usia muda yang membuat para orang tua belum mempelajari lebih dalam tentang ilmu parenting. Sebenarnya apa sih dampak dan solusi dari hal tersebut? Ayo kita simak pembahasannya. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut menyangkut faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yang pertama yakni usia muda. Pasangan yang menikah dan mempunyai anak di usia muda cenderung belum memiliki kematangan baik secara emosional maupun psikologis. Yang kedua ada ketidaksiapan finansial. Kurangnya penghasilan tetap menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan anak. Yang ketiga ada minimnya pengetahuan parenting. Pasangan muda seringkali kurang memahami kebutuhan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, hamil tidak direncanakan. Hal ini bisa terjadi karena tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk menikah akibat kehamilan di luar nikah. Yang kedua ada lingkungan sosial yang kurang mendukung. Lingkungan yang tidak memberikan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keluarga atau parenting. Dan yang ketiga, kurangnya akses pendidikan dan informasi. Minimnya pengetahuan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kemudian, ada dampak dari anak yang lahir dengan kondisi orang tua yang belum siap. Dampak yang pertama, bagi anak. Dampak bagi anak ini yang pertama ada kesehatan fisik. Salah satunya resiko gizi buruk akibat ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan makanan yang bergizi. Yang kedua, perkembangan psikologis. Anak cenderung merasa diabaikan dan tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Yang ketiga, ada masalah perilaku. Anak bisa mengalami tantrum, kesulitan beradaptasi, atau memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang kedua, ada dampak bagi orang tua. Yang pertama, ada stres dan depresi. Orang tua mengalami tekanan mental akibat ketidaksiapan dan tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, ada konflik rumah tangga. Ketidaksiapan emosional dan finansial sering memicu pertengkaran dan retakan hubungan. Yang ketiga, ada karir dan pendidikan terhenti. Orang tua muda sering terpaksa meninggalkan pendidikan atau pekerjaan untuk mengurus anak. Yang ketiga, ada dampak sosial. Yang pertama, ada stigma masyarakat. Pasangan muda sering mendapat label negatif dari masyarakat, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Yang kedua, ada kemiskinan. Ketidakstabilan finansial bisa memengaruhi generasi berikutnya. Kemudian, apa sih solusi untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, ada solusi untuk orang tua. Solusi untuk orang tua yang pertama bisa dengan pendidikan parenting, dengan cara memberikan pelatihan tentang pengasuhan anak, kesehatan, dan manajemen keluarga. Yang kedua ada konseling psikologis. Bisa dengan cara mendampingi orang tua muda agar mampu untuk mengolah stres dan konflik. Dan yang terakhir ada peningkatan kapasitas finansial. Bisa dengan cara mengikuti pelatihan keterampilan atau wirausaha untuk penghasilan dan dengan mengakses program pemerintah seperti bantuan sosial atau subsidi keluarga. Kemudian ada solusi untuk anak. Yang pertama, pendampingan tumbuh kembang. Pendampingan tumbuh kembang bisa dilakukan dengan cara memberikan akses layanan kesehatan seperti imunisasi dan pemantauan gizi. Dan dengan cara konsultasi dengan ahli tumbuh kembang untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi. Yang terakhir ada solusi untuk jangka panjang. Untuk solusi jangka panjang yang pertama ada edukasi sosial dan pemahaman keluarga. Dengan cara memberikan pengetahuan sejak dini tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga, atau penyuluhan di sekolah dan komunitas untuk mencegah adanya kehamilan di luar nikah atau yang tidak direncanakan. Kemudian yang kedua ada program pendukung dari pemerintah dan lembaga sosial. Salah satunya dengan meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan yang terakhir ada program
terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan karena nyatanya